Media tanam salah satu faktor paling penting dalam kesuburan tanaman yang kita tanam di dalam pot. Karena media tanam adalah rumah bagi tanaman yang ada di dalam pot. Dengan media tanam yang bagus, mengandung unsur hara makro dan mikro, sesuai dengan tipe atau jenis tanaman, maka kesuburan tanaman akan kita dapat. Maka dari itu, dalam menanam tanaman di dalam pot, baik itu tanaman hias, tanaman bonsai, maupun tanaman buah, media tanam harus kita perhatikan betul dan sesuai dengan kebutuhan tanaman yang kita tanam. Karena untuk masing-masing tanaman tersebut, baik tanaman hias, tanaman bonsai maupun tanaman buah, membutuhkan media tanam yang berbeda-beda. Untuk tanaman hias sendiri, setiap tanaman pun membutuhkan syarat media tanam yang berbeda. Contohnya media tanam untuk aglonema dengan media tanam untuk philodendron, dengan media tanam untuk anthurium maupun media tanam untuk sansevieria itu berbeda-beda karena sifat dari tanaman tersebut berbeda. Maka dari itu, untuk menanam tanaman di dalam pot, kita harus mengetahui karakteristik dari media tanam yang kita pakai, baik itu sifatnya, kelebihannya, maupun kekurangannya. Dan di sini saya akan berbagi atau share media tanam yang khusus dipakai untuk tanaman aglonema dan sudah saya praktekkan beberapa tahun ini. Dan untuk media tanam aglonema, syarat utama supaya tanaman itu subur adalah harus poros. Karena sifat dari media tanam aglonema itu tidak suka media tanam yang terlalu lembab. Karena akar dari aglonema itu termasuk akar yang lunak atau akar putih. Jadi dia cuma menyukai media tanam yang basah, tidak terlalu lembab. Kalau terlalu lembab, nanti akarnya itu tidak bisa beradaptasi dan menjadi busuk. Maka dari sifat aglonema tersebut, maka saya menggunakan 3 jenis media tanam ini. Yang pertama, saya menggunakan pasir malang. Yang kedua, menggunakan dedaunan yang sudah kering, yang sudah 50% hancur seperti ini. Dan yang ketiga, menggunakan sekam mentah. Kembali lagi ke sifat aglonema yang menyukai porositas yang tinggi, maka saya menggunakan sekam mentah yang banyak atau dengan komposisi yang paling besar. Karena sifat dari sekam mentah ini adalah tidak mengikat air. Dari sifat tidak mengikat air tersebut, sekam mentah ini menjadi media tanam yang sangat poros. Salah satu bukti sekam mentah tidak mengikat air adalah ini sekam mentah yang basah kuyup, bisa dilihat kalau kita peres tidak keluar airnya karena dia cuma basah dan tidak mengikat air. Berbeda kalau mengikat air, kalau kita peres pasti keluar air biarpun sedikit. Tapi kelemahan dari sekam mentah ini adalah mengandung unsur hara makro dan mikro yang sedikit. Maka dari itu, untuk melengkapi kekurangan sekam mentah ini, saya menggunakan dedaunan yang sudah kering.
Di sini saya menggunakan dedaunan bambu. Kenapa saya menggunakan dedaunan bambu sebagai penambah unsur hara makro dan mikro? Contohnya sudah banyak kawan di sekeliling kita juga. Di hutan atau di bawah pohon bambu atau di bawah pohon besar itu pasti tanahnya subur. Padahal tidak pernah kita pupuk, tidak pernah kita rawat, tidak pernah kita apa-apain, tapi tanahnya subur. Karena di lingkungan tersebut, di hutan, di bawah pohon maupun di bambu-bambuan itu daunnya itu pada berjatuhan, dan dari daun yang berjatuhan tersebut mengering, hancur, dan menjadi unsur hara yang bagus untuk tanah di sekitarnya. Makanya dedaunan itu apapun jenisnya itu sangat bagus untuk tanaman karena mengandung unsur hara makro dan mikro. Dan kelemahan dari kedua media tanam ini adalah ringan. Maksud ringan di sini adalah apabila kita cuma menggunakan dua media tanam ini di dalam pot, dan pot aglonema itu kebanyakan adalah pot kecil, karena dalam penggunaan pot aglonema itu harus sesuai dengan ukuran akar. Jadi apabila kita pakai pot kecil dengan media tanam dua ini yang sedikit, nanti potnya menjadi ringan. Apabila ada hewan-hewan atau tamu-tamu yang tidak kita kehendaki, contohnya ayam, tikus, kucing, dan lain sebagainya, akan mudah membuat pot kita jatuh. Maka dari itu saya menggunakan pasir malang. Pasir malang ini fungsinya selain sebagai pemberat tersebut, juga sebagai pengokoh tanaman kita. Jadi apabila kita memakai pasir malang ini sebagai fungsi pengganti untuk tanah, untuk memadatkan media tanam yang ada di dalam pot, sehingga tanaman kita menjadi kokoh. Karena kalau kita memakai tanah, padahal sifat tanah itu adalah menyerap air, sedangkan aglonema itu tidak suka media tanam yang menyerap air, maka dari itu saya memakai pasir malang. Fungsi pasir malang ini juga seperti sekam mentah, tidak mengikat air. Untuk menjamin keporositasan media tanam aglonema saya menggunakan komposisi 4 bagian sekam mentah berbanding 2 bagian dedaunan kering dan 1 bagian pasir malang. Dan karena sekam mentah dan dedaunan kering ini biasanya itu tempat untuk berkembangnya hewan-hewan kecil yang bisa merugikan tanaman kita. Contohnya seperti semut, atau cacing, atau kelabang kecil-kecil, dan lain sebagainya. Bahkan sekam mentah ini kadang itu tempat bertumbuhnya jamur-jamur yang merugikan tanaman kita, maupun virus, maupun bakteri. Makanya sebelum kita pakai, kita lakukan sterilisasi dahulu. Dan cara saya sterilisasi pun sangat sederhana dan mudah. Di sini saya cuma memakai 3 bahan. Yang pertama garam dapur, dan yang kedua kunyit bubuk, dan yang ketiga Ajinomoto. Di mana fungsi-fungsi dari ketiga bahan ini yaitu garam dapur yang usahakan yang krosok, fungsinya adalah sebagai pestisida atau tempat pengusirnya hewan-hewan kecil seperti cacing, semut, dan lain sebagainya. Sedangkan kunyit bubuk ini fungsinya sebagai fungisida dan bakterisida. Sedangkan Ajinomoto ini fungsinya sebagai penambah unsur hara makro dan mikro. Karena ada beberapa unsur hara makro dan mikro yang khusus untuk tanaman aglonema itu dan tidak terkandung di dalam dedaunan kering,
bisa di cover dengan Ajinomoto. Dan bagaimana cara saya dalam pengoplosan dan atau sterilisasi ketiga media tanam dan ketiga bahan ini? Yuk kita simak videonya sampai akhir. Yang pertama, kita siapkan ember sebagai wadah. Lalu masukkan 2 bagian sekam mentah. Dan 1 bagian daun kering. Lalu kita campurkan. Kalau cara saya untuk pencampuran media tanam ini, saya bagi dalam 2 bagian. Bagian yang pertama adalah ini, 2 sekam mentah, 1 dedaunan kering. Dan setelah tercampur seperti ini, masukkan pasir malang dulu. Dedaunan kering. Dan sekam mentah. Kenapa saya bagi dalam 2 bagian? Karena apabila saya mencampurnya, saya masukkan semua sekam mentah dulu, lalu saya masukkan dedaunan kering, dan saya masukkan pasir malang, itu biasanya tidak tercampur merata. Maksud tidak tercampur merata ini, biasanya sekam mentah yang bagian bawah itu belum tercampur apa-apa, baik pasir malang maupun dedaunan kering. Tapi karena saya masukkan 2 bagian, jadi bagian yang pertama itu tadi sudah tercampur sekam mentah dan dedaunan kering. Lalu saya masukkan pasir malang duluan di tengah-tengah supaya bisa ke bagian 1 dan ke bagian 2, sehingga tercampur merata. Kita aduk-aduk. Dan setelah tercampur merata seperti ini, lalu kita ambil ember kembali. Di sini saya menggunakan ember ukuran 18 liter. Kita masukkan. Saatnya kita lakukan sterilisasi. Di sini pertama garam dapur dulu. Untuk dosis garam dapur ini adalah 1 gram per 1 liter. Karena ini 18 liter, jadi pakai 18 gram. Dan saya memakai takarannya sendok teh. Pakai takaran sendok teh seperti ini kawan, tidak datar, menggunung. Ini kurang lebih 3 gram. Jadi untuk 18 gram saya memakai 6 sendok teh. 3, 4, 5, 6. Lalu dan yang kedua adalah kunyit bubuk. Dosis untuk kunyit bubuk ini adalah 1 gram per
2 liter. Jadi karena ini 18 liter, kita memakai 9 gram. Patokannya adalah sendok teh kembali, 1 sendok teh kunyit bubuk datar seperti ini. Ini kurang lebih 3 gram. Jadi kita memakai 3 sendok teh. Dan yang terakhir adalah Ajinomoto. Untuk dosisnya pun sama dengan kunyit bubuk, 1 gram per 2 liter. Jadi kita memakai 9 gram. Dan 1 sendok teh adalah 3 gram. Jadi kita memakai 3 sendok teh. Dan setelah airnya penuh, kita aduk-aduk atau tekan-tekan ke bawah. Dan karena saya menggunakan cara anaerob atau tanpa udara, jadi tutup rapat dengan plastik. Demikianlah cara saya dalam pembuatan media tanam aglonema. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.